Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan memperkenalkan perpustakaan digital yaitu Ruang Baca bersama saya Putri Nur Hasanah. Saya Alia Tazkia. Saya Muhammad Hafizah. Saya Alvin Abdurrahman. Di sini kami akan memaparkan apa saja yang ada di perpustakaan digital ini. Di sini ada diagram use case. Diagram use case merupakan alat bantu visual untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam sebuah sistem perpustakaan. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu ada anggota, pemilik, dan pustakawan. Anggota di sini adalah pihak yang meminjam buku dari perpustakaan. Pustakawan adalah orang yang mengelola dan mengatur jalannya perpustakaan. Dan pemilik di sini adalah pihak yang memiliki dan bertanggung jawab atas perpustakaan. Kemudian di sini ada anggota harus login dan mendapatkan fitur pinjam, baca, dan ruang diskusi dan review. Kemudian anggota di sini memiliki alur, yaitu meminjam buku, mereview, transaksi member, dan berlangganan. Dan pemilik dapat mengelola perpustakaan dan dapat melihat laporan. Kemudian pustakawan yaitu memiliki 4 fitur, yaitu ada tambah buku, view buku, tambah kategori, dan daftar pinjam. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan activity diagram yang ada di ruang baca ini. Yang pertama itu tadi aktornya udah dikasih tahu ya. Aktornya itu ada 3, ada anggota, pustakawan, dan pemilik. Di sini saya akan memaparkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama itu dimulai dari start anggota, yaitu mengisi form login. Setelah mengisi form login akan divalidasi oleh sistem apakah sudah punya akun sebelumnya atau belum. Jika belum, akan balik lagi dan ke halaman registrasi atau daftar. Jika sudah, maka akan masuk ke halaman login dan setelah login akan masuk ke halaman home. Nah, di sini ada 3, setelah home ada 3 fitur, yaitu ada diskusi, cari buku, dan langganan. Pelanggan bisa ke diskusi. Nah, ke ruang diskusi ini pelanggan bisa langsung masuk dan ngobrol dengan pengguna lainnya atau anggota lainnya. Kemudian ada cari buku. Nah, cari buku ini setelah pengguna atau anggota mencari buku, ini akan bisa langsung pinjam atau memasukkan buku ke dalam bookmark. Nah, nanti akan masuk ke database bookmark. Nah, kalau misalnya pinjam langsung ke menu pinjam dan baca. Nanti buku yang telah dibaca akan masuk ke history dari anggota. Nah, setelah baca buku, nanti akan ada review. Pengguna atau anggota bisa memilih untuk langsung kembali ke halaman home atau beranda, atau bisa menambahkan rating atau review buku. Nah, yang terakhir ada fitur langganan. Nah, member ini bertransaksi dengan member bertransaksi atau membeli fitur langganan ini, kemudian nanti akan masuk ke database, kemudian akan menikmati fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak berlangganan. Nah, yang selanjutnya ini ada aktor kedua, yaitu pustakawan. Di sini pustakawan startnya itu di login. Pustakawan akan langsung login, kemudian masuk ke halaman dashboard pustakawan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada laporan, tambah buku, review buku, tambah kategori, dan daftar pinjaman. Nah, di laporan ini ada 3, yaitu ada data registrasi yang nanti akan dijumlah dengan hasilnya berapa yang akan menjadi laporan bulanan. Kemudian ada data langganan yang merupakan data dari akun premium para anggota. Kemudian ada data rating. Ini adalah rating buku yang nantinya akan menjadi patokan buku apa yang selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, di sini ada tambah buku dan akan masuk ke
database data buku gitu. Kemudian ada di view buku juga ada di data buku. Kemudian ada di tambah kategori. Pustakawan juga bisa nambah kategori buku gitu. Akan masuk ke data kategori. Dan yang terakhir ada daftar pinjaman. Nah, daftar pinjaman ini pustakawan dapat melihat daftar peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota. Nah, nanti akan bisa dilihat dari database data pinjam seperti itu. Nah, ini untuk yang terakhir adalah activity diagram dari pemilik. Di sini startnya adalah pemilik login menggunakan akun pemilik masing-masing, kemudian akan masuk ke halaman home pemilik, kemudian akan memilih laporan. Memilih laporan itu bisa memilih laporan untuk bulanan atau tahunan atau bulan-bulan tertentu. Kemudian dari sistemnya akan memperlihatkan laporan yang tadi sudah difilter. Kemudian laporannya akan bisa di-print oleh pemilik. Nah, kemudian pemilik akan kembali lagi ke halaman home seperti itu. Jadi di sini adalah terdapat chart diagram dari ruang baca. Tabel-tabel ini didapat dari Tor. Di sini ada entitas dari anggota yang berisi atribut ID anggota, nama anggota, nomor telepon, limit buku, password anggota, email anggota, status berlangganan, dan tanggal registrasi. Dan ini adalah metode-metode yang dimiliki dari entitas anggota. Kesini ada pustakawan, memiliki atribut ID pustakawan, password pustakawan, email pustakawan, dan nama pustakawan. Dan ini adalah metode-metode yang dimiliki dari pustakawan. Lalu di sini ada aktor terakhir, yaitu pemilik, yang memiliki atribut ID pemilik, nama pemilik, email pemilik, dan password pemilik. Dan di sini ruang baca juga memiliki buku tentunya, yang memiliki atribut pada buku, judul, tahun terbit, pengarang, penerbit, cover, sinopsis, ISBN, dan PDF. Hubungan antara anggota dengan buku disatukan dengan pinjam. Ya, jadi pinjam ini muncul akibat karena dari hubungan anggota dan buku yang memiliki atribut ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, ISBN, dan ada metode juga. ID anggota dan kode buku di sini didapat dari forensik dari primary key dari anggota dan buku. Lalu di sini anggota memiliki hubungan dengan langganan. Yang langganan di sini memiliki atribut ID langganan, tanggal awal langganan, tanggal akhir langganan, dan ID anggota sebagai forensiknya. Dihubungkan dengan transaksi member, ada ID transaksi, ada ID anggota, ada total harga, tanggal transaksi, metode pembayaran, status pembayaran, dan struktur pembayaran. Di sini juga anggota bisa ke ruang diskusi, dan ini adalah atribut ruang diskusi, yaitu ID diskusi, pesan, waktu, dan ID anggota. Bisa juga ke bookmark. Bookmark ada kode buku dan ID anggota. Ada juga di anggota dengan buku juga memiliki hubungan lain, yaitu review yang menghasilkan review. Atribut review ada kode buku, ID anggota, dan tanggal review. Di sini buku juga memiliki kategori. Kategorinya ada ID kategori dan nama kategori. Di sini ada hubungan dari pustakawan ke pemilik yang dihubungkan dengan laporan. Laporan memiliki atribut ID laporan, data laporan, dan tanggal laporan. Di sini terdapat sequence diagram. Sequence diagram ini adalah sequence diagram anggota. Pertama-tama, anggota akan ke halaman login. Anggota melakukan login dengan login anggota. Lalu di sini untuk mencari buku, anggota harus mengirimkan kode buku, judul, kategori, tahun terbit, atau pengarang. Lalu akan mendapatkan buku yang dicari. Untuk ke bookmark, anggota harus mengirimkan kode bukunya. Lalu masuk ke database bookmark, akan menyimpan ID bookmark. Lalu di sini akan return akan mengembalikan bookmarknya kepada anggota. Di sini ada pinjam.
pinjam di sini anggota harus mengirimkan ID pinjamnya. Lalu masuk ke tampilan baca akan mengirimkan pada buku. Lalu masuk ke buku akan ditampilkan ke anggota. Jika buku sudah selesai dibaca, maka akan masuk ke history, dan di history di sini bisa saja sudah saja di sini prosesnya, atau bisa juga dengan melanjutkan ke review, lalu nanti dimasukkan ke database review. Lalu anggota pada halaman login juga anggota bisa melakukan diskusi secara langsung dengan mengirimkan ID diskusi. Lalu anggota juga dapat melakukan berlangganan dan mengirimkan ID-nya. Lalu nanti akan mendapatkan return untuk pembayaran dan update dari status langganan dari anggota tersebut. Lalu di sini terdapat sequence diagram dari pustakawan. Pertama-tama sama seperti anggota yang tadi, pustakawan melakukan login ke halaman login, lalu akan mendapatkan return login berhasil. Lalu di sini ada laporan. Di sini pustakawan bisa melihat laporan yang masih belum final, yang terdiri dari data anggota, data langganan, dan data review. Lalu dan nanti akan mendapatkan return ke pustakawan, yaitu laporan. Lalu di sini pustakawan bisa melakukan tambah buku. Tambah buku ini harus mengirimkan kode buku. Lalu di sini ada view buku. View buku ini dapat melihat tampilan buku-buku yang sudah tersedia di ruang baca dan bisa melakukan edit ataupun update. Lalu ada tambah kategori, yaitu untuk menambahkan kategori pada buku. Lalu ada daftar pinjaman, di mana bisa melihat daftar buku-buku yang dipinjam dengan mengirimkan data ID pinjam. Dan di sini ada sequence diagram yang terakhir, yaitu dari pemilik. Pemilik melakukan login dengan mengirimkan login pemilik, lalu dapat melihat laporan. Di sini laporan bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk langsung secara PDF, laporan final, dan langsung bisa di print out oleh si pemilik tersebut dan akan mendapatkan return di laporan tersebut. Di sini terdapat skema relasi, yaitu terdapat 5 entitas, ada anggota, langganan, buku, pustakawan, dan pemilik. Anggota di sini beratributkan, yaitu ada email anggota, pas anggota, limit buku, notel, nama anggota, ID anggota, dan tanggal registrasi. Kemudian ada status langganan. Kemudian anggota meminjam buku yang beratribut, yaitu ada ID anggota, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID pinjam. Dan di sini ada buku yang beratribut kode buku, judul, kategori, tahun terbit, pengarang, penerbit, cover, sinopsis, ISBN, dan PDF. Lalu pustakawan di sini beratributkan ID pustakawan, pas pustakawan, nama pustakawan, email pustakawan. Pustakawan di sini menambah buku. Kemudian di sini ada anggota menyimpan buku untuk dibaca nantinya. Lalu ada anggota melakukan transaksi pembayaran yang nantinya akan menjadi langganan. Dan langganan itu beratribut ada tanggal mulai langganan, tanggal akhir langganan, dan ID langganan. Kemudian di sini pustakawan melapor ke pemilik, yaitu pemilik yang beratribut ID pemilik, nama pemilik, email pemilik, dan password pemilik. Baiklah, selanjutnya yaitu communication diagram. Communication diagram ini berisi yaitu dari satu aktor, yaitu anggota saja, dan beberapa dari objek, yaitu halaman login, cari buku, pinjam, baca, history, review, DB review, diskusi, langganan, transaksi member, dan DB langganan, serta bookmark dan DB bookmark.
bagaimana alur dari communication diagram ini berlangsung, yaitu dari anggota ini kita ke halaman login, yaitu setelah login berhasil nanti anggota dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu cari buku, terus ada diskusi, adapun dan langganan. Setelah tadi anggota memasuki halaman login, bisa cari buku sesuai yang diinginkannya. Setelah cari buku nanti anggota bisa meminjamnya ataupun disimpan di bookmark yang nanti akan dibacanya nanti. Setelah semisal anggota sudah meminjam, nanti akan dibaca. Anggota juga nanti bisa memberikan review ataupun bisa nanti berdiskusi dengan anggota lainnya. Anggota juga bisa berlangganan yang nantinya akan memberikan beberapa fitur yang lebih menarik, sehingga nanti anggota akan merasakan experience yang lebih bagus. Selanjutnya yaitu communication diagram bagian pustakawan. Nah, di pustakawan ini ada aktornya satu, yaitu pustakawan, dan beberapa objeknya, yaitu ada login, daftar pinjam, tambah kategori, tambah buku, view buku, laporan, review, langganan, dan DB anggota. Nah, untuk bagaimana alurnya berlangsung, yaitu setelah pustakawan melakukan login, pustakawan akan dapat melakukan beberapa hal, yaitu melihat daftar pinjam, mengedit buku, yaitu yang berisikan tambah kategori, tambah buku, view buku. Nah, selanjutnya ada yang laporan. Nah, semisal setelah login pustakawan ingin menambahkan buku, yaitu pertama yang perlu dilakukan yaitu tambahkan kategori dulu. Setelah tambah kategori akan baru bisa ditambahkan bukunya. Setelah ditambahkan buku, lalu berikan view buku agar nantinya anggota dapat membaca bukunya. Setelah itu pustakawan juga dapat melihat daftar pinjaman yang dilakukan oleh anggota. Nah, seterusnya yaitu yang terakhir, yaitu adalah pustakawan dapat melakukan laporan yang nantinya laporan ini akan diberikan kepada pemilik. Nah, pemilik ini adalah yang memiliki web ini. Nah, di isi laporan ini berisikan dari DB anggota, yaitu isi-isi yang merupakan daftar dari anggota yang sudah masuk ke web, yang sudah terdaftar. Nah, selanjutnya itu laporan yang berisikan langganan, yaitu user yang sudah melakukan pembayaran langganan. Oke. Terakhir itu ada laporan dari review, yaitu review dari buku-buku yang telah user baca. Nah, untuk yang terakhir dari communication diagram yaitu bagian pemilik. Nah, untuk aktornya itu hanya pemilik saja, dan objeknya itu hanya 3, yaitu halaman login pemilik, laporan, dan DB laporan. Nah, untuk alurnya yaitu pemilik melakukan login dulu, yaitu setelah login nanti akan dimasukkan ke halaman login pemilik. Nah, di halaman pemilik ini pemilik hanya bisa dapat melihat laporan. Setelah nanti pemilik melihat laporan, itu ada beberapa kategori yang nantinya akan diberikan dilihatkan pada DB laporannya nanti. Nah, di DB laporan ini nanti pemilik dapat print out laporannya dari PDF, nanti dapat di print out. Baiklah, selanjutnya yaitu step matching diagramnya yang bagian dari login. Nah, login ini untuk semuanya, yaitu untuk user atau anggota, pustakawan, dan pemilik. Nah, kita mulai dari sini, yaitu lambat ini bulat ini, yaitu start. Setelah kita start, berlangsung ke idle. Idle ini kita asumsikan sebagai page awal ketika kita masuk ke web ruang baca. Nah, setelah nanti kita masuk di idle ini, ada
dua tombol yang akan disediakan, yaitu ada tombol login ataupun ada registration. Jika user tidak memiliki akun, bisa melakukan registrasi, registrasi itu setelah registrasi nanti data akan terbuat. Nah, setelah nanti terbuat itu user tentu saja masih belum bisa mengakses webnya. Nah, karena itu di sini ada unverified atau belum diterima. Nah, langkah yang perlu dilakukan user yaitu verifikasi akunnya agar nanti user bisa mengakses web. Setelah diverifikasi, nanti user dapat melakukan login sesuai data yang tadi telah diregistrasi. Nah, setelah data registrasi, nanti datanya akan diinput. Bila nanti data yang diinput ada kata yang salah ataupun angka yang salah, nanti akan dibalikan lagi ke login. Setelah nanti data yang diinput telah berhasil ataupun sama dengan yang sudah diregistrasikan, maka login akan sukses. Nah, dan simbol ini adalah akhir, yaitu dari simbol M. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian state machine diagram bagian anggota. Nah, di sini kita mulai dengan start menuju idle. Idle ini kondisi yang sudah dilakukan login di state machine diagram login sebelumnya. Nah, setelah login, anggota akan diberikan 4 jalur, yaitu untuk cari buku, bookmark atau diskusi ataupun langganan. Nah, di sini user bisa mencari buku. Setelah cari buku, user akan pilih buku yang sudah dipilihnya. Dipilih buku ini, user bisa melakukan bookmark atau menyimpan buku yang akan disimpannya, yang nanti akan disimpan ke halaman login yang nanti bisa diakses di halaman login ke Bookmark juga. Nah, setelah user tadi memilih buku, user dapat membacanya. Setelah user selesai membacanya, user juga dapat memberikan review dari buku tersebut ataupun bisa langsung mengakhiri baca tersebut. Nah, di sini juga user bisa melakukan diskusi dari buku-buku yang sudah dibacanya, ataupun juga terakhir yaitu anggota user dapat melakukan langganan. Dan ini adalah step akhirnya, yaitu nanti kembali ke halaman login ataupun logout. Selanjutnya ada state machine diagram bagian pustakawan. Nah, kita mulai dari start menuju idle. Nah, idle ini sama seperti sebelumnya di bagian anggota. Setelah login, pustakawan dapat melakukan beberapa hal, yaitu dapat melakukan laporan, menambah buku, menambah kategori, ataupun melihat view buku, dan melihat daftar pinjaman yang dilakukan user atau anggota. Nah, di sini kita pertama dapat melakukan laporan, yaitu setelah nanti laporan, di sini ada pilih laporan yang akan dibuat, yaitu dapat berupa laporan anggota, laporan langganan, ataupun laporan review yang nantinya akan diberikan ke pemilik. Nah, di sini juga ada tambah buku oleh pustakawan yang nantinya akan dapat dilihat oleh anggota. Nah, di sini juga ada tambah kategori yang nantinya dapat dilihat juga oleh anggota. Nah, di sini dapat view buku, terus pun ada di sini edit, yaitu untuk melakukan pengeditan buku yang akan nantinya dilihat oleh anggota. Nah, di sini setelah di sini ada yang terakhir, yaitu daftar pinjaman. Daftar pinjaman ini berupa buku-buku yang dipinjam oleh anggota. Nah, setelah semua itu, pustakawan dapat mengakhirinya ataupun dengan logout. Nah, yang terakhir dari state machine diagram yaitu pemilik. Nah, untuk pemilik ini kita mulai dari start dan kita mulai sama seperti sebelumnya juga setelah login. Nah, di sini pemilik hanya bisa dapat melakukan satu jalur saja, yaitu laporan. Nah, di sini laporannya itu dapat berupa nanti PDF yang akan dapat di-print. Nah, di sini setelah laporan, pemilik dapat melihat pilihan laporan yang nantinya dapat juga terperinci, dapat pilih tanggal laporannya. Terus pun setelah laporan diterima, pemilik juga dapat memprint laporannya
Setelah itu setelah laporan diterima dan dikirim, pemilik dapat upload. Jadi di sini adalah komponen-komponen dari shortcode dari ruang baca. Di sini terdapat mainframe atau di landing page, ada login PHP, ada index PHP, ada register PHP. Di sini ada beberapa aset yang dipakai, ada JSON, ada CSS, ada JavaScript juga. Dan di sini ada database. Database ini menggunakan MySQL yang namanya adalah dari perpustakaan SQL. Di sini ada function. Function ini adalah untuk memproses dengan menggunakan bahasa PHP. Di sini ada tampilan untuk user. Di user ini ada shortcode untuk ruang diskusi, ada home, ada ruang diskusi, ada berlangganan, ada jelajahi buku, dan menggunakan PHP. Di sini ada tampilan admin. Di admin ada home, ada view, ada tambah buku, ada melihat data pinjaman, ada tambah kategori juga. Dan di sini ada pemilik ada home dan ada laporan. Di sini ada juga config yang diberi nama koneksi PHP, itu untuk mengkoneksikan antar aktivitas menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini terdapat diagram terakhir, yaitu deployment diagram dari ruang baca. Di sini seperti yang bisa dilihat, di sini ada server admin. Server admin itu terdapat basis data dari ruang baca, ada modem untuk mengkoneksikan dengan internet, dan ada ISP untuk provider. Di sini ada mobile client atau user jika menggunakan perangkat mobile harus menggunakan ISP atau penyedia layanan internet. Dan di sini terdapat juga PC client menggunakan switch hub untuk sambungan ke modem dan harus menggunakan koneksi internet juga. Kenapa di sini ada PC dan ada mobile? Karena di sini adalah ruang baca berbasis menggunakan website seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan mendemokan website ruang baca ini. Bagaimana sih cara kerja ruang baca ini? Nah, di sini ada dari bagian dashboard sebelum login. Ini di sini ada welcome sign, kemudian kita bisa ke bawah dan di situ ada buku yang paling populer di dalam website ini, seperti itu. Nah, lanjut ke bawahnya itu ada pengenalan fitur, ada fitur ruang diskusi. Nah, ruang diskusi ini fungsinya untuk semua anggota bisa berdiskusi mengenai buku apapun. Nah, kemudian ada media partner ruang baca. Ini media partner ruang baca ada lebih dari 6. Nah, kemudian yang terakhir ada di ruang baca ini juga ada fitur premium yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya kita akan coba untuk daftar. Nah, di sini ada isi data dengan sebaik-baiknya. Di sini ada nama lengkap, email, password, dan juga nomor telepon. Daftar. Nah, kalau misalnya emailnya udah ada, itu akan tertera email sudah ada, berarti kita harus mengganti dengan email yang baru. Nah, jika sudah, kita akan langsung masuk ke halaman login, kemudian mengisikan email dan juga password yang tadi kita daftarkan. Nah, kemudian di sini di bagian beranda anggota, di sini ada saran buku yang bisa kalian baca nantinya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke jelajahi buku atau bagian search buku. Nah, di sini kalian bisa cari berdasarkan nama pengarang, judul ataupun penerbit. Nah, di sini kita contohin untuk Java. Nah, di sini akan keluar semua buku yang ada di ruang baca ini dengan judul Java. Nah, kemudian di sini ada cari kategori lainnya. Kita juga bisa berdasarkan kategori apa yang kalian mau, nanti akan muncul misalnya ada buku Dilan, ini kategorinya adalah novel. Nah, kemudian kita juga bisa langsung pinjam atau bisa nambahin ke bookmark. Kita coba untuk pinjam. Nah, setelah pinjam ini tampilannya akan seperti ini. Di sini ada untuk detail bukunya.
ada judul, pengarang, penerbit, ISBN dan juga kategorinya. Nah, kita langsung aja pinjam. Nah, di pinjam ini nanti akan ada syarat dan ketentuan peminjaman buku. Nah, jika sudah, kita langsung ke mulai baca. Nanti akan langsung masuk ke bentuk PDF dari buku tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk fitur ruang diskusi ini. Nah, fitur ruang diskusi ini gunanya untuk kita bisa ngobrol dengan sama anggota lain. Ini misalnya di sini ada 11 member. Pesan yang akan kita kirim itu akan masuk ke member yang lainnya. Misalnya di sini ada halo namaku Putri. Kemudian kita cek di akun yang lain. Di sini kita coba login dengan email dan password yang berbeda. Kita masuk dan kita coba ruang diskusi. Nah, di sini ada berdasarkan dengan tadi akun yang saya buat. Ini masuk di jamnya sama dan juga di namanya sama. Kemudian ini di akun lain dan kita akan cek di akun pertama tadi dan ini juga masuk. Seperti itu untuk cara kerja di ruang diskusi. Nah, untuk selanjutnya ada coba premium. Nah, ini ada fitur premium yang bisa digunakan oleh anggota dari ruang baca ini. Coba kita melakukan untuk pembayaran premium yang per bulan. Nah, di sini cuma ada satu pilihan yaitu bayar menggunakan kris ya, teman-teman. Kemudian coba kita bayar dan akan keluar QR yang harus di-scan untuk dibayarkan. Mungkin cuma segitu untuk bagian premium ini. Nah, oke, jadi selanjutnya kita akan masuk sebagai pustakawan. Kita coba masuk berdasarkan email dan kata sandi dari pustakawan itu sendiri. Nah, kita di sini udah masuk ke beranda. Dari beranda ini ada daftar pinjam, ada ya semua anggota dan juga ada total buku. Nah, kita langsung masuk aja ke. Nah, di sini ada tambah buku. Kita masukin ISBN-nya, kemudian ada nama penulisnya. Kita coba masukin buku Harry Potter. Judul bukunya Harry Potter, kemudian ada kategorinya. Kategorinya kita pilih novel atau fantasi bisa, kemudian penerbitnya dari Gramedia dan kita masukkan cover bukunya dan juga filenya, file PDF-nya. Kemudian kita masukin deskripsi sebagai sinopsis. Setelah tanpa buku tadi, kita juga bisa lihat daftar buku yang ada di ruang baca ini. Nah, ini adalah daftar buku yang ada untuk website ruang baca ini. Kemudian kita ada kategori dan kita juga bisa menambahkan kategori. Ini hanya sebagai pustakawan ya yang bisa. Nah, coba kita tambahkan kategorinya itu majalah. Kita tambah kategori dan kita lihat di sini ada bagian yang tadi kita tambahkan kategorinya. Kemudian selanjutnya kita lihat ke semua daftar peminjaman. Nah, untuk selanjutnya ini ada daftar peminjaman. Jadi kita bisa masukkan ISBN dan nanti akan keluar judul bukunya apa, ID anggota yang meminjamnya nanti siapa dan nama anggotanya siapa. Kita lanjut ke yang terakhir ada laporan. Nah, di sini ada laporan registrasi anggota. Semua anggota yang sudah daftar itu akan bisa dilihat oleh pustakawan dan dari tanggal daftarnya kapan, email, nomor telepon dan juga namanya siapa. Ini adalah untuk laporan pustakawan dan bisa dipilih berdasarkan tanggal. Nah, di sini juga ada laporan anggota yang mempunyai akun premium, kemudian ada laporan review buku yang paling populer. Nah, mungkin hanya seperti itu saja untuk bagian pustakawan. Nah, ini untuk yang terakhir ada di bagian pemilik. Kita coba masukin email dan password untuk pemilik. Nah, kita akan masuk ke bagian dashboard pemilik. Di sini ada total buku, seluruh buku, dan juga ada total anggota. Nah, di sini ada grafik
yaitu jumlah anggota per bulan. Di sini terlihat di bulan Juni itu ada 5 anggota. Nah, kemudian kita masuk ke bagian laporan. Jadi di pemilik ini cuma bisa lihat laporan dan juga hasil akhir dari semua data gitu. Kita coba untuk pilih bulan, misalnya di bulan Juli. Kemudian kita pilih tahun 2024. Kita tampilkan laporan. Nah, di sini tidak ada laporan karena memang belum ada laporan yang masuk untuk ke bagian admin, ke bagian pemilik. Nah, kemudian kita print, ini bisa di print. Nah, ini bisa langsung di print. Di sini juga akan tampil laporan untuk pemilik di bulan apa dan kemudian jamnya dan juga tanggalnya itu akan tercetak juga. Mungkin cukup segitu untuk di website untuk bagian pemilik. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk pengenalan dari perancangan ruang baca ini. Semoga Anda tertarik untuk membaca di ruang baca. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.